BTTH Kaisar Api, episode 416. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Terakhir, sebuah pengingat ramah untuk Anda. Orang-orang di papan catur telah kehilangan semua kekuatan mereka. Mereka seperti manusia biasa. Keterampilan bertarung, api suci, dan lain-lain akan hilang dari jalur bidak, dan barang-barang yang jatuh akan meningkatkan kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, dan vitalitas mereka. Mari kita bantu kamu dengan keberuntungan. Ulama sihir jahat itu berkata dengan lembut dan elegan, seolah-olah dia sama sekali tidak takut pada Xiao Yan, sebaliknya ada sedikit fanatisme di hatinya. Dengan suara tertentu, seluruh ruangan menjadi gempar, dan singgasana hitam serta singgasana putih di tengah papan catur bergoyang cepat, sementara bidak-bidak catur bergerak dengan teratur. Suner, sang raja, melihat posisi di bagian belakang papan catur putih, kata, "Raja," muncul di atas bidak Suner. Xiao Yan merasa lega. Tampaknya pertempuran ini harus dilakukan dengan perlindungan Suner sebagai intinya, tetapi Xiao Yan mendapati bahwa dia dapat melihat orang-orang di hutan kematian dengan jelas, namun dia tidak dapat berkomunikasi dengan Suner dan yang lainnya. Jaga, kedua tetua, Bronze dan Gu Yulan. Setelah beberapa saat, Suner dan kedua tetua roh itu juga merangkak bersama. Mereka sangat dekat dengan Suner, dan kata-kata di belakang mereka menunjukkan identitas mereka. Pengorbanan, Gu Yuan, Jenderal, Gu Yuan dan Tetua Agung Gu Tianyan. Mayat itu, dua orang yang mengurus urusan para leluhur, Gu Qing dan Gu Li. Pengintai, dua komandan tentara kekaisaran, Gu Li dan Gu Su. Posting, Gur, hantu, kaisar yang tiada tandingannya. Melihat semua bagian di sini perlahan mulai terbentuk, Xiao Yan terus bergumam dan mengangguk, dan gelombang yang mengejutkan pun muncul. Orang-orang ini, kecuali Gu Yuan, Suner, kaisar tak tertandingi, dan Gu Yuan, 8 lainnya adalah roh, dan mereka adalah tokoh-tokoh yang sangat dihormati di kalangan para leluhur. Kekuatan mereka mencapai peringkat 8 dewa petarung bintang, dan mereka sekarang dipilih sebagai White Fang Qizi. Saya khawatir niat sarjana roh jahat itu sangat jelas. Dia ingin menyiksa dirinya sendiri dengan papan catur hidup dan mati, agar dia bisa menyaksikan kejatuhan para tokoh besar ini dengan mata kepala sendiri. Saatnya mulai bermain catur. Setelah semuanya siap, cendekiawan jahat itu berkata dengan anggun. Di pihak hitam, kecuali posisi yang salah dari 4 orang, 8 orang lainnya persis sama dengan pihak putih. Di papan catur putih adalah tubuh jiwa mereka, sedangkan di pihak hitam adalah tubuh mereka, tubuh yang dikendalikan oleh ras jahat asing. Selain itu, 4 orang yang tersisa juga digantikan oleh 4 tokoh kuat dari klan jahat ekstrateritorial. Kaisar Heifang adalah sumber kejahatan yang mengendalikan Gu Yuan. Orang ini adalah pemimpin yang cakap dari cendekiawan CMA. Qin Mo, yang kini terperosok ke dalam papan catur hidup dan mati oleh cendekiawan CMA, juga banyak mengeluh. Sakrais, pesulap catur, kekuatan utama di level menengah dari 8 dewa petarung bintang. Salah satu jenderal, si Iblis Buku, adalah petarung tingkat menengah dari 8 dewa bintang. Hantu, Iblis Lukisan, para petarung tingkat menengah dari 8 dewa bintang. Untuk sesaat, seluruh papan catur menjadi sangat sunyi, dan papan catur itu sendiri adalah hutan kematian. Pada saat ini, hutan kematian itu, tanahnya bangkit, mengubahnya menjadi papan catur, dan momentum yang luar biasa di dalam hutan menahan mereka. Semua kekuatan, baik putih maupun hitam, hanya bisa tetap diam di tempatnya. Terdapat banyak kotak di papan catur, dan ada batas sungai di tengahnya. Jika Anda melewati batas tersebut, Anda akan menghadapi serangan lawan. Anda hanya dapat menempatkannya dengan cara ini. Jarak pergerakan dan serangan adalah 3 kotak. Selesai. Tak lama kemudian, Xiao selesai menata bidak catur, matanya menjadi dalam, dan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul. Dan ketika Xiao Yan meletakkan bidak catur, tubuh Suner dan yang lainnya di hutan kematian juga terpengaruh oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan. Mereka tidak dapat melawan, mereka hanya bisa berdoa dalam hati dan mempercayai Xiao Yan. Seluruh papan catur memiliki 8 baris dan 10 langkah, dengan total 80 kotak,
dan cara Xiao Yan menempatkan bidak juga sangat aneh, menempatkan 12 kotak di tepi kiri dan kanan, membiarkan bagian tengahnya kosong. Cara bermain catur ini agak mirip dengan Lu Zanqi. Setiap pihak memiliki 12 bidak, dan identitas di balik bidak-bidak tersebut hanya diketahui oleh pemain masing-masing. Catur ini tidak hanya menguji kekuatan papan catur, tetapi juga menguji keberanian kedua belah pihak. Mingqi lebih menakutkan dan mendebarkan. Sekarang kau sudah siap, mari kita mulai. Sudut-sudut mulut sarjana sihir jahat itu menjadi tegang, dan setiap kali dia menghadapi ujian hidup dan mati di papan catur, akan selalu seperti ini, karena di matanya, bawahan di belakangnya hanyalah semut yang mengabdikan diri pada seni. Sudah lama dia tidak merasakan perasaan seperti ini. Di sini, waktu berlalu dengan cepat, seluruh tubuh Xiao Yan menegang, semangatnya melambung tinggi, dan dia segera memimpin. Xiao Yan pertama-tama memindahkan tiang terakhir, Guer, ke arah tengah papan catur sejauh 3 petak. Posisi pergerakannya jelas berupa garis lurus, dan dia berada di faksi miliknya sendiri. Bahkan jika beberapa senjata jatuh di jalur tiang tersebut, senjata-senjata itu akan terhindar dari diambil oleh lawan. Hehe. Melihat tindakan Xiao Yan, sarjana jahat itu tersenyum dingin, dan segera sebuah bidak catur menyeberangi batas sungai dan datang ke perkemahan Xiao Yan. Seluruh papan catur dibagi menjadi 8 baris dan 10 kolom di sisi kiri dan kanan, dan untuk mencegah lawan menyerang secara gegabah, Xiao Yan sepenuhnya membiarkan 3 baris pertama di batas sungai kosong. Jiu Xuanchong Mingyan, tambah 1 poin kesehatan. Melihat serangan ganas dari cendekiawan jahat dan menawan itu, Xiao Yan tiba-tiba menyadari bahwa sebuah token berkelebat saat dia melewati pos tersebut. Tentu saja, hal ini bukanlah sumber api suci, melainkan hanya sebuah jalan di papan hidup dan mati, tetapi tidak seorang pun dapat melanggar aturan papan hidup dan mati tersebut. Oh, ini bagus sekali, tapi jika kau tidak mengambilnya selama 3 putaran, benda ini akan hilang secara otomatis. Jadi, sudahkah kau memutuskan kepada siapa akan memberikannya? Sarjana CMA tidak menyangka Xiao Yan begitu beruntung, dan langsung tertawa, tetapi itu juga hanya masalah waktu. Lokasi dan identitas pos Xiao Yan telah ditentukan. Unggahan White Fang, Guer, akan kuberikan padamu. Melihat ini, Xiao Yan tidak tampak terkejut, dan segera memberikan benda itu kepada salah satu jenderal, Gu Tianyan, sehingga kekuatan serangan Gu Tianyan menjadi 2 dan nilai kesehatannya menjadi 2. Saat ini, Xiao Yan sengaja memindahkan Gu Tianyan ke posisi belakang, menciptakan sepasang perlindungan kesehatan untuknya, dan menariknya kembali untuk bersembunyi di salju. Orang ini, melihat cara Xiao Yan bermain catur, sarjana yang jahat dan menawan itu menjadi curiga. Biasanya, dengan harta karun seperti nilai kehidupan ditambah 1, orang biasa secara alami akan memberikannya kepada raja mereka masing-masing untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Tetapi perasaan yang diberikan Xiao Yan kepada sarjana CMA tidak sesederhana itu. Di sini, setelah ragu sejenak, cendekiawan Xie Cham membawa semua bidaknya menyeberangi sungai dan memasuki perkemahan Xiao Yan. Serangan ruang angkasa itu tampaknya ditujukan untuk menghancurkan bidak-bidak Xiao Yan. Orang ini, serangannya sangat ganas. Melihat ini, Xiao Yan langsung mengerutkan kening. Dengan mengandalkan pengalaman sarjana kegelapan, Xiao Yan tidak ragu akan keaslian kata-kata yang diucapkan oleh sarjana jahat dan menawan itu. Begitu orang kuat jatuh di papan catur hidup dan mati, saya khawatir itu adalah kejatuhan yang sebenarnya, dan Xiao Yan ingin menjamin nyawa ke-12 orang yang salah, telah menggunakan pertahanan sebagai serangan, tetapi semakin Xiao Yan bersikap seperti ini, semakin angkuh wajah sarjana jahat dan menawan itu, sepertinya dia telah menebak pikiran Xiao Yan. Saat ini, belum ada kerugian di papan catur hidup dan mati, tetapi pertempuran antara 1 serangan dan 1 pertahanan, saya khawatir tidak akan berlangsung lama, dan akan runtuh dalam sekejap, karena sarjana CMA jelas merupakan seorang ahli catur, dan metode serangan agresifnya sangat menakjubkan. Untuk sesaat, tekanan Xiao Yan meningkat drastis. Tampaknya, tidak peduli seberapa realistisnya dia membuat penutup mata untuk memancing cendekiawan jahat dan menawan itu agar tertipu, dan mencoba mengambil kesempatan untuk menyerang, dia akan terbongkar dengan sempurna, dan kubu Xiao Yan sudah berada dalam bahaya. Dari ke-6 potongan tersebut, Xiao Yan hanya menganalisis identitas pasti dari 2 potongan.
Potongan yang menjadi pengintai adalah tubuh Gusu, dan potongan yang mati adalah tubuh Guking. Adapun 4 potongan lainnya, mereka tidak terdeteksi karena pertahanan mereka yang terus-menerus. Di sisi lain, Sarjana Xie Enchanted telah mendeteksi kelima bidak catur Xiaoyan, dan karena sifat khusus bidak hantu tersebut, bidak-bidak itu tidak menghilang sampai terdeteksi. Pada saat yang sama, di hutan kematian, di papan catur, angin dan ombak tampak tenang, tetapi sebenarnya, ada hujan darah yang mengerikan di hutan kematian. Di hutan kematian, orang-orang bergerak satu demi satu. Meskipun mereka saling bertarung dan bahkan saling mengenal, mereka sama sekali tidak mengetahui identitas satu sama lain. Setiap kali mereka bergerak, setiap kali mereka mencoba, akan terdengar desahan. Sial, aku tidak bisa terus seperti ini. Kaisar Langit tak tertandingi, Raja Suner, dan kedua pengawal itu berada cukup dekat, dan Kaisar Langit tak tertandingi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Saudara Xiaoyan terlalu berhati-hati, kita semua akan perlahan-lahan dimangsa oleh para sarjana yang jahat dan menawan. Suner juga mengangguk sambil berpikir, dia tentu tahu bahwa Xiaoyan begitu penakut hingga membiarkan lebih banyak orang hidup. Dia hadir di sini agar lebih banyak dari kita bisa hidup. Namun, papan catur hidup dan mati ini tidak bisa dibiarkan tanpa kerusakan, dan lawan adalah pemain catur yang kuat. Kedua penjaga, Bronze dan Gu Yulan, saling pandang. Saudara Xiaoyan, mari kita coba, berhasil atau gagal, kita tidak akan menyesal. Suner sangat mengenal Xiaoyan, dan segera mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Weng berdengung. Meskipun Xiaoyan tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, suara Suner terdengar jelas di telinga Xiaoyan, dan tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia mengerti sesuatu. Huhu, kalau begitu, mari kita mulai serangan balik. Xiaoyan tampaknya telah mengambil keputusan besar. Alih-alih kekhawatiran dan ketakutan di matanya, semangat bertarung yang luar biasa muncul, langsung bersama Jenderal Tian Yan kuno, pengorbanan Gu Yuan, dan pengintai Guli, memasuki perkemahan sarjana jahat dan menawan itu, tetapi Xiaoyan diam-diam membawa bidak catur di atas bidak catur pengorbanan. Oh, apakah kamu sudah memulai serangan balik? Itulah yang menarik. Melihat Xiaoyan berbalik 180 derajat, sarjana mantra Xie berhenti mencibir dan menjadi serius. Serang. Xiaoyan langsung menggerakkan Jenderal Gu Tianyan, dan menyerang lawan dengan bidak catur hitam, tanpa ragu menunjukkan rasa takutnya yang dahsyat. Melalui pertempuran barusan, Xiaoyan mungkin sudah menduga bahwa bidak ini adalah penjaga musuh. Mencicit, bidak catur hitam, nilai kesehatannya berkurang 2. Sebuah suara Sansekerta kuno, seperti perpaduan kekuatan gelap dan kekuatan jahat, terdengar di papan catur, dan kekuatannya tak tertandingi. Nilai kesehatan awal penjaga itu adalah 2. Setelah diserang oleh jenderal, nilai kesehatannya turun menjadi 0, tetapi dia tidak menghilang. Dia hanya akan menghilang jika nilai kesehatannya mencapai angka negatif. Tidak, kita harus kembali ke pertahanan. Melihat Xiaoyan tiba-tiba beralih dari menyerang ke bertahan, Sarjana Xie Enchantment merasakan tekanan yang sangat besar. Penguasa abadi kuno, tambahkan 1 kekuatan serangan, menyerang, petik 2. Instruksi yang teratur itu dilaksanakan perlahan di bawah ekspresi bermartabat Xiaoyan. Setelah beberapa saat, kedua penjaga dari pihak hitam telah dipenggal kepalanya oleh Xiaoyan. Di sisi lain, tempat Xiaoyan masih memiliki 12 bidak catur, hanya di antara mereka, bidak catur Jenderal Gu Tianyan yang memiliki 0 kesehatan, dan jika diserang, dia mungkin akan jatuh sepenuhnya. Gu Tianyan adalah tetua agung dari klan kuno, dan kekuatannya hampir setara dengan Dewa Petarung Bintang 8. Dia dibawa ke dalam kelompok mereka dari pihak hitam ketika papan catur berada dalam kekacauan. Xiaoyan tidak ingin membiarkannya jatuh. Bagaimanapun, kekuatan seperti itu memiliki posisi penting bagi klan kuno. Setelah membunuh 2 jenderalku, apakah kau masih ingin melarikan diri? Pasukan itu balas berteriak, dan ahli mantra Xie benar-benar mengepung Xiaoyan. Sial, aku ceroboh. Melihat penampilannya, Xiaoyan juga mengerti bahwa pria ini sedang memasang umpan panjang dan mengincar mangsa besar. Dia segera menggunakan 2 pengawal untuk memancingnya, sehingga dia ingin memenggal bidak catur jenderalnya, dan dia jahat sekaligus menawan.
Pakar itu menduga bahwa bidak catur yang dikorbankan itu berisi bidak catur raja, sehingga pembunuhannya begitu brutal. Kali ini, aku akan lihat bagaimana kau bisa menghentikannya. Sesaat kemudian, mayat dan pengintai itu bergerak maju, menyerang bidak catur Xiao Yan, mencoba mendeteksi mayat dan hantu itu untuk memastikan serangan mereka sempurna. Haha, di hutan kematian, tubuh roh Gu Tianyan memandang Ki Suram yang menyesakkan di sekitarnya, memperhatikan kesehatannya yang sekarat dan segera menatap Gu Yuan, pendeta di sampingnya, lalu mencibir. Adik Xiao Yan, lepaskan dan serang. Meskipun orang tua ini mati, dia akan menyeret salah satu jenderal lainnya ke kematiannya. Wahai orang tua bijak, tidak pernah ada orang yang serakah akan kehidupan dan takut akan kematian. Suara melengking Gu Tianyan mengandung sedikit kegilaan. Dia tentu saja tahu situasinya, tetapi demi membiarkan Xiao Yan membantu para tetua mengatasi kesulitan, dia bertindak sebagai tetua agung, sulit untuk disalahkan. Serang, Xiao Yan dengan susah payah menggerakkan bidak catur Jenderal Gu Tianyan, dan menyerang bidak catur Jenderal musuh, Sumo. Iblis buku hanya memiliki 1 poin kesehatan tersisa, dan diserang oleh bidak catur dengan kekuatan serangan 2, dan langsung hancur. Shogun hitam, Sumo, Shogun putih, Gu Tianyan, kesehatan kalian sudah habis, singkirkan papan catur. Suara dingin yang menusuk terdengar, lalu kedua tubuh itu menghilang bersamaan. Saat bidak-bidak di papan catur menghilang, di hutan kematian, tubuh keduanya langsung hancur berkeping-keping seperti kaca. Tak ada jejak napas atau kekuatan jiwa yang tertinggal, dan mereka lenyap sepenuhnya di sana. Jenis penghilangan, kematian, atau kejatuhan seperti ini, saya khawatir hanya para malaikat perkasa yang legendaris yang memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sialan, melihat bahwa bidak catur jenderal sekarat milik Xiao Yan justru memberinya bidak catur jenderal besar, cendekiawan jahat itu tak kuasa menahan amarahnya. Aku bagaikan domba yang memasuki mulut harimau. Senior, saya minta maaf. Air mata menggenang di mata Xiao Yan. Kebajikan Gu Tianyan jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia biasa. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka jalan bagi kemenangan Xiao Yan. Hari ini, Xiao Yan masih memiliki 11 bidak catur tersisa, sedangkan Xie Cham Scholar hanya memiliki 9 bidak tersisa. Aku tak percaya kamu bisa terus melakukan ini selamanya. Lihat aku. Sambil berbicara, cendekiawan roh jahat itu berjalan melintasi batas sungai dengan sekuat tenaga, dan meraung tanpa henti ke arah Xiao Yan. Untuk beberapa saat, bidak catur yang dijadikan korban di perkemahan lokal di kedalaman Xiao Yan tetap tak bergerak, yang tampaknya merupakan jebakan konspirasi. Xiao Yan bertaruh apakah penilaian sarjana itu benar. Cendekiawan Xie Mei jelas ingin mengerahkan semua bidaknya untuk mencegat mundurnya Xiao Yan. Jika bidak pengorbanan Xiao Yan dilengkapi dengan bidak raja, saya khawatir kali ini papan catur hidup dan mati sudah dimenangkan atau dikalahkan, tetapi jika bidak pengorbanannya bukan raja, saya khawatir cendekiawan jahat dan menawan itu juga akan mengalami kekalahan sendiri. Untuk sementara waktu, dalam keseluruhan situasi pertempuran, kekuatan sarjana jahat yang terkena sihir semakin melemah, dan seluruh papan catur hidup dan mati memasuki saat-saat terakhir. Jangan remehkan aku. Melihat bahwa ia sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di papan catur, cendekiawan jahat itu segera menunjukkan kemampuan catur yang luar biasa. Segera panggil kembali semua bidak catur, bahkan bidak hantu yang terdeteksi oleh Xiao Yan, dan kumpulkan semuanya untuk kembali ke perkemahan mereka, lalu kepung semua bidak catur Xiao Yan yang telah menembus jauh ke belakang musuh. Para pengintai, mayat-mayat, dan semua bidak catur termasuk para jenderal yang akan dikorbankan telah dimobilisasi, dan mereka bersikap agresif, jelas bersiap untuk melancarkan serangan yang mengerikan. Di hutan kematian, Gu Yuan dan yang lainnya memandang bidak catur yang bergerak liar, dan segera menghela napas lega. Pengorbanan tetua Gu Tianyan sepadan. Angin yin berhembus kencang di sekeliling mereka, dan bau busuk angin yang menerpa mereka membasuh hati mereka. Tetapi mereka tidak merasa takut, dan sekarang hanya keterampilan tipuan ini yang dapat mengembalikan situasi seperti semula. Akhirnya tiba juga. Melihat bahwa cendekiawan jahat yang ahli sihir itu benar-benar tertipu, Xiao Yan akhirnya merasakan sedikit kelegaan di hatinya. Dia menggunakan pengorbanan dan beberapa bidak catur sebagai umpan untuk menyusup ke belakang garis pertahanan musuh, dan dia benar-benar berhasil.
Karena kau sudah siap melancarkan serangan besar-besaran, maka aku akan menemanimu untuk beraksi gila-gilaan. Xiaoyan tertawa, beberapa bagian di belakangnya perlahan bergerak, dan langsung menyeberangi sungai untuk menyerang musuh. Aneh, tidak heran bidak catur yang dikorbankan bukanlah raja. Jika memang demikian, aku khawatir situasi kita. Melihat Xiaoyan juga mengerahkan semua kemampuannya, dia tahu bahwa situasinya tidak baik, dan rasa jijik di sudut bibirnya akhirnya mereda, digantikan oleh kekhawatiran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Takut, bidak catur kurban, keluarlah untukku. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan meraung keras. Seketika, cahaya redup di atas bidak catur kurban bersinar terang, dan sebuah bidak catur perlahan dilepaskan. Apakah itu rajanya? Merasakan bidak catur megah muncul dari bidak catur persembahan, sarjana jahat dan menawan itu buru-buru bertanya. Serang aku. Xiaoyan mengabaikannya, dan segera mengendalikan unit baru yang muncul dari bidak catur pengorbanan untuk menyerang cendekiawan jahat itu. Krak, sebuah suara pecah terdengar, dan bidak-bidak di perkemahan sarjana sihir jahat itu dimakan oleh Xiaoyan, dan Xiaoyan sangat cerdas, hanya menempatkan bidaknya tepat di batas kesehatan 1 atau 0. Unggul, pion catur jenderal. Melihat bahwa ia kehilangan 3 pion catur didu, sarjana CMA juga tahu bahwa kali ini ia kalah. Jenderal, Anda kalah. Xiaoyan mengepung beberapa bagian terakhir dari Siecham Scholar dalam satu gerakan, dan segera menemukan kaisar lalu mengepungnya. Untungnya, kali ini tidak ada bahaya, tetapi permainan catur hidup dan mati ini menyebabkan Xiaoyan kehilangan Gu Tianyan, tetua agung dari klan kuno, dan Guli. Ia memiliki kesempatan untuk merebut kembali kota, jika tidak, tanpa pengorbanan keduanya, ia takut. Dan yang paling tidak diduga Xiaoyan adalah bahwa cendekiawan jahat dan menawan itu begitu arogan sehingga dia benar-benar menggunakan bidak catur kaisar sebagai pion, yang membuat Xiaoyan gemetar sejenak. Hehehe, tertawa kecil. Melihat kegagalan papan catur hidup dan mati itu, suara cendekiawan jahat itu berubah menjadi jahat. Gelombang panik meraung perlahan, matanya hanya menyipit dan langsung tenggelam. Mata itu sangat menakutkan dan menyeramkan. Orang ini, melihat ini, Xiaoyan segera waspada untuk mencegah cendekiawan roh jahat itu menggunakan konspirasi dan tipu daya apapun. Pertarungan hidup dan mati telah berakhir, dan putih menang. Pihak hitam telah dikalahkan. Sebuah suara panjang perlahan muncul, dan kemudian dunia tiba-tiba bergetar. Cahaya hitam pekat dari langit, seperti bayangan hitam yang mendominasi dunia gelap, kehampaan tidak terpengaruh olehnya. Kendali runtuh, dan di atas bayangan itu, telapak tangan tiba-tiba terbuka, dan sebuah tamparan menghantam cendekiawan roh jahat itu. Puff! Dengan suara itu, cendekiawan roh jahat itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Tubuh, jiwa, dan bahkan seluruh kekuatan jahatnya langsung hancur olehnya, berubah menjadi butiran pasir gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan sepenuhnya tenggelam di sini. Kurasa orang ini bahkan tidak menyangka akan mati. Seni sempurna yang disebut-sebut itu sebenarnya harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Dong, dong, dong. Pada saat yang sama, di hutan kematian, papan catur juga runtuh. Tubuh para ahli kekuatan kuno yang terikat dan dikendalikan oleh kekuatan jahat pertama-tama gemetar, dan jejak aura jahat meninggalkan tubuh mereka, dan tiba-tiba dikuasai oleh dunia gelap ini. Ambil kembali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Itulah Raja Kegelapan, penguasa tertinggi dunia bawah, dan seorang pria kuat yang berdiri bahu-membahu dengan Raja Dunia Bawah. Kekuatannya telah melampaui seluruh dunia. Yang paling disukainya adalah menciptakan beberapa alat aneh yang mirip dengan papan catur hidup dan mati, memberikan beberapa makhluk kekuatan yang cukup untuk menikmati permainan ini, sehingga dapat memperoleh jiwa dan nyawa pihak yang kalah dalam permainan tersebut. Dunia bawah, sebagai makhluk di dunia bawah, tidak dapat selamanya bersifat supernatural. Sang penguasa dunia bawah kegelapan memandang bayangan yang mengancam ini dan tak kuasa berkata kepada Xiaoyan. Pria yang menarik, bayangan hitam, penguasa dunia gelap, melirik Xiaoyan sekilas, dan tiba-tiba menarik pergi aura jahat yang tak terhitung jumlahnya. Retakan di kehampaan terbuka, perlahan menghilang, dan kembali ke dunia bawah. Weng berdengung. Dengan ayunan ringan darinya, Xiaoyan hanya merasakan 5 petir tiba-tiba menyambar kepalanya, dan darah di tubuhnya menjadi sangat dingin. Aura kematian menekannya dari bawah hingga atas, membuatnya tidak bisa bergerak.
Penguasa dunia pun bisa dengan mudah membunuhnya hanya dengan sekali pandang. Simpulnya, sudah berakhir. Papan catur hutan kematian runtuh, dan berubah menjadi hutan biasa. Butiran pasir materi gelap pada Suner dan yang lainnya perlahan menghilang, tubuh mereka sedikit melayang ke atas, dan samar-samar kembali ke alun-alun kuno di atas. Setelah beristirahat, di alun-alun kuno, kita menang. Puluhan ribu tetua tak kuasa menatap tubuh Xiaoyan yang tergeletak tak berdaya di altar, dan bergumam getir di sudut mulut mereka. Yah, aku menang. Gu Yuan dan yang lainnya saling pandang, kali ini nama Xiaoyan tak terlupakan. Papan catur hidup dan mati tadi tampaknya akan segera berakhir, tetapi hanya orang-orang yang menjadi bidak catur yang tahu situasi nyaris mati itu. Itu tidak kurang dari kembali dari gerbang neraka. Seandainya bukan karena pengorbanan beberapa tetua dan keterampilan catur Xiaoyan yang luar biasa, saya khawatir. Para tetua dan anggota klan, kembalilah ke tubuh kalian. Klan kuno telah mengalami perubahan besar dan untuk memulihkan tatanan dunia kuno, kalian harus merepotkan para tetua. Tubuh Suner melayang ke atas dan pergi ke Xiaoyan di altar langit. Kakak Xiaoyan, apa kau baik-baik saja? Suner dengan lembut menghampiri Xiaoyan dan bertanya dengan wajah penuh perhatian. Kulitnya putih dan merah muda, dan tampak sangat mempesona di bawah sinar matahari, seperti seorang wanita bangsawan yang cantik, anggun dan elegan. Sangat bagus. Suner, mari kita lepaskan api suci bersama untuk membersihkan jejak kejahatan terakhir di sini. Xiaoyan dengan paksa menahan keanehan di tubuhnya, dunia bawah terlalu rumit, dia tidak ingin Suner khawatir. Jadi dia dengan lembut menarik tubuh Suner dengan tangan gioknya yang ramping. Di atas mereka berdua, api suci yang menyilaukan perlahan naik dari kota kuno di langit, bersinar seperti matahari yang menusuk, menerangi seluruh dunia kuno. Aura aneh di tubuh kami menghilang. Lubang kecil di lehernya juga hilang. Hidup para leluhur. Jutaan orang biasa di bawah sana meraung perlahan, dan segera berlutut serta menyembah banyak tokoh kuat kuno di kota kuno di langit. Kali ini, malapetaka klan kuno baru saja berakhir. Meskipun tidak ada bahaya, tetap saja terasa mengerikan. Saya khawatir tidak ada yang ingin mengulangi permainan catur hidup dan mati yang menakutkan ini. Bencana di zaman kuno, segala sesuatu terjadi di dunia kuno, dan tidak ada berita dari awal hingga akhir, jadi sejak hari bencana berakhir, orang-orang kuno benar-benar sibuk. Pertama, Gu Yuan mengakui kesalahannya, menghukum dirinya sendiri sesuai aturan klan kuno, dan bersiap untuk menghapus semua yang ada di tubuhnya untuk membantu Suner bereinkarnasi sepenuhnya, dan melangkah ke reinkarnasi dalam satu kali kesempatan. Hentikan itu, turunkan pangkatnya menjadi wakil patriark, dan tunggu pengiriman patriark Gu Suner. Di masa depan, dia akan membunuh suku-suku jahat di luar wilayahnya, sehingga dia dapat menanggung kesalahan dan mendapatkan pahala. Yang kedua adalah menobatkan Gu Suner, dan menganggapnya sebagai patriark baru dari klan kuno, dan mengendalikan urusan klan, tetapi bagi dunia luar, Gu Yuan masih tetap patriark, untuk membingungkan publik dan menutupi identitas Suner, dan kemudian menjadi tetua utama Gu Tianyan dan tetua kelima Gu Er mengadakan upacara pemakaman yang paling hikmat. Terperangkap dalam papan catur hidup dan mati, bahkan jika Gu Yuan Eight Star Douxian berhasil menyentuh kekuatan reinkarnasi, tidak ada jalan keluar. Ketiganya berusaha merebut kembali beberapa barang yang telah dikuasai oleh klan jahat asing selama beberapa dekade, tetapi untungnya klan kuno tersebut memiliki latar belakang yang luar biasa, dan karena kesombongan cendekiawan jahat dan menawan itu, tidak lama setelah membayar harga yang agak murah, para leluhur pun dipulihkan seperti semula, dan vitalitas mereka terlihat jelas. Pada akhirnya, banyak pria kuat dari klan kuno bergabung untuk memanggil para tetua klan. Setelah memanggil para tetua, mereka berdamai satu sama lain, tetapi mereka hanya memasuki masa pengasingan yang mendalam, dan begitulah akhirnya. Pada bulan Januari, klan kuno, baik di kota tempat para pengikut tinggal di bumi maupun di kota kuno di langit, sangat sibuk. Beberapa orang kuat sedang memulihkan kekuatan mereka untuk menghadapi suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, dan beberapa penjaga biasa sedang memelihara dan memulihkan dunia kuno. Tatanan malapetaka adalah bahwa bagi mereka yang telah berkontribusi pada bencana, mereka akan diberi penghargaan, dan mereka yang telah melakukan kesalahan akan dihukum, dan penghargaan serta hukuman akan didefinisikan dengan jelas. Pada saat ini, jauh di dalam kota kuno di langit, di rumah besar tempat para patriark kuno tinggal.
Ada banyak api di mana-mana, lampion merah bergoyang, dan ada beberapa stiker merah meriah di papan nama dan kusen pintu. Suasananya sangat meriah, seperti pengantin baru. Ah wow, Xiaoyan perlahan membuka pintu, meregangkan badan, dan berkata dengan suara mengantuk. Awalnya kupikir bencana klan kuno sudah berakhir, dan aku bisa sedikit bersantai, tapi siapa sangka semua urusan klan kuno menumpuk di kamar tidur Suner. Suner, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk tidak menyentuhnya, dan saat itulah ia memiliki lingkaran hitam yang sangat parah di bawah matanya. Namun, hal yang paling membuat Xiaoyan depresi adalah kekuatannya sendiri. Klan kuno itu mengatakan bahwa pertempuran itu mudah, tetapi kenyataannya tidak. Namun, kekuatan Xiaoyan masih berada di puncak Dosian 7 bintang akhir, dan dia masih agak jauh dari kesempurnaan, dan Xiaoyan selalu merasa bahwa sepertinya karena terlalu banyak mengolah Burning Jue atau menelan api suci, menulis beberapa langkah terakhir sendiri, jauh lebih sulit untuk menerobos daripada orang lain. Namun, dia tidak iri dengan warisan segel reinkarnasi 9 penguasa api mendalam milik Suner, dan perolehan api Chongming 9 tingkat. Sebaliknya, dia merasa senang. Setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Meskipun aku tahu bahwa Suner termasuk dalam anugerah Tuhan, tetapi ketika dia berpikir bahwa dia telah berjuang selama beberapa dekade untuk menembus tahap akhir dari 7 dewa petarung bintang, Suner langsung menyerap warisan leluhur dari generasi leluhur klan kuno yang tak terhitung jumlahnya, dan dia melampaui batas kemampuannya dalam sekejap. Demi kesuraman, mungkin ini yang disebut generasi kedua keluarga. Kakak Xiaoyan. Tepat saat Xiaoyan mendorong pintu hingga terbuka, sesosok cantik dan berwarna-warni muncul dari debu, lincah seperti peri. Penampilannya yang tidak seperti peri yang turun dari bumi, sangat menawan. Sudah selesai. Melihat ini, Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan sedikit cemas. Karena Suner menjabat sebagai kepala keluarga klan kuno, dia telah menghadapi berbagai macam masalah dan tampak sangat lelah, sehingga dia hanya bisa meninggalkan Xiaoyan sendirian di ruangan kosong. Baiklah, semuanya sudah selesai, dan sisanya diserahkan kepada ayah dan senior Gu Yuan. Suner memeluk lengan Xiaoyan dan sedikit menggoyangnya, dengan tatapan genit, jelas tahu bahwa Xiaoyan bosan akhir-akhir ini. Hal ini membuat Xiaoyan merasa tak berdaya untuk sementara waktu. Ayah benar-benar menjijikkan, kenapa kamu begitu meriah? Dia memeluk Xiaoyan dan memasuki kamarnya seperti lem yang menempel seperti cat. Melihat stiker merah dan meriah di mana-mana, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak merona merah di pipinya. Pipinya memerah. Nyonya. Melihat Suner seperti itu, Xiaoyan langsung diliputi ekstasi, tangannya sedikit berubah, dan dia memegang pinggang ramping Suner di tangannya, matanya menjadi berapi-api. Mendengus, Kailin dan Mu Yingying tidak memberikannya kepada diri mereka sendiri, jadi sepertinya mereka hanya bisa memulai dari Suner. Orang jahat besar. Suner juga tiba-tiba menyadari sesuatu dan mendengus pelan, tetapi tidak melawan. Suara yang masih terdengar itu terus bergema, klan kuno terus berkembang, dan setelah peristiwa besar ini, saya khawatir klan kuno akan lebih waspada terhadap klan jahat asing, dan klan jahat asing mengendalikan 2 raja klan kuno, dan pembangkit tenaga tingkat kesempurnaan 8 bintang Dosian telah jatuh. Saya khawatir itu juga merupakan kerugian besar. Di antara ras jahat ekstraterestrial, kekuatan para rajanya berada di atas 8 bintang, mirip dengan Raja Tinta Darah, Sarjana Roh Jahat, dan para dewa petarung bintang 8 yang merupakan satu-satunya raja. Di antara klan jahat ekstrateritorial, selain beberapa tokoh jahat asli, ada banyak yang dipindahkan ke klan jahat ekstrateritorial dari 1000 dunia besar, sehingga mereka tidak akan digunakan kembali. Di sisi lain, setelah para leluhur menyelesaikan masalah internal mereka, dunia kuno kembali terbuka dan menjadi perhatian semua orang di benua Douyun. Meskipun ada banyak desas-desus di benua Douyun, karena latar belakang para leluhur yang menakutkan, hanya orang-orang yang membicarakannya secara pribadi. Kakak Gu Yuan sedang menghadapi banyak hal akhir-akhir ini. Ini benar-benar pekerjaan yang berat. Akan kuceritakan betapa beratnya bagi putriku. Baik Gu Yuan maupun Gu Yuan menemukan jalan setapak yang sepi, dan mereka mulai menikmati anggur dan daging sebagai camilan. Ngomong-ngomong, keduanya juga peramal. Ketika Gu Yuan dan putrinya baru datang ke klan kuno,
Chen Mengyuan dan Kaisar Langit tak tertandingi diam-diam mengurus mereka, tetapi kemudian Gu Yuan dikendalikan, sehingga terjadilah serangkaian kejadian seperti itu. Ngomong-ngomong, Kakak Gu Yuan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Setelah menyesap beberapa tegukan, Gu Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Meskipun senioritas keduanya sangat berbeda, tetapi karena takdir, mereka disebut saudara. Gu Yuan adalah yang lebih tua, Gu Yuan adalah yang kedua. Ada apa dengan kakak Gu Yuan Xian? Gu Yuan juga menyeringai dan berkata dengan senyum menawan. Karena benua Doudi terbagi menjadi 4 benua, 3 benua lainnya tidak sekuat kita. Mengapa belum pernah ada yang mencoba menyatukan keempat benua ini? Lagi pula, di antara keempat Douyun, benua Xuanling adalah yang terlemah, dan benua Douyun kita adalah yang terkuat. Aku khawatir kekuatan biasa di atas benua Douyun dapat sepenuhnya membasmi benua Xuanling. Gu Yuan berkata dengan fasih, hal inilah yang paling dia pedulikan. Lagi pula, Xiaoyan telah mengintegrasikan 3 benua, dan yang dia inginkan hanyalah mengkhawatirkan Xiaoyan terbakar. Mustahil, karena ada penjaga alam di benua Doudi dan bukan hanya satu penjaga alam, tetapi 4, keempatnya bersaudara, tidak peduli penampilan atau kekuatan mereka. Mereka diperintahkan untuk berada di pusat dunia manusia, menjaga keamanan keempat benua Kaisar Dou. Dengan kehadiran mereka, dan dengan dukungan dari Human World Center di belakang mereka, tidak ada yang berani melampaui batas. Kekuatan mereka, ketika mereka memasuki siklus reinkarnasi, telah lama diabaikan oleh dunia, tetapi mereka memiliki kekuatan magis yang sangat besar, dan jiwa mereka tersebar di benua masing-masing. Begitu ada kekuatan asing, mereka akan ditemukan sesegera mungkin. Inilah alasan mengapa keempat benua Kaisar Dou hidup dalam perdamaian. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Tapi ku dengar Xiaoyan bilang, saat benua Xuanling menghadapi krisis, aku tidak melihat penjaga alam benua Xuanling bertindak. Gu Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Aku tidak tahu, tapi aku bisa merasakan dengan jelas bahwa keempatnya nyata. Mungkin dia dipanggil kembali oleh pusat dunia manusia saat itu, atau mungkin dia tidak ingin bertindak. Gu Yuan juga terkejut. Lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal menyedihkan itu, ayo, minum. Untuk beberapa saat, keduanya mengobrol dengan riang sambil minum anggur. Namun, ini juga hal yang aneh. Wilayah api tak berujung telah berdiri sejak lama, tetapi yang disebut penjaga alam itu menghilang seolah tertidur. Atau apakah mereka melakukannya dengan sengaja? Ketika klan kuno itu begitu makmur, para petinggi klan kuno juga secara diam-diam membangun lubang cacing ruang waktu dengan markas wilayah api tak berujung. Namun, ada beberapa masalah ruang kecil selama pembangunan, yang jelas membutuhkan banyak waktu untuk diselesaikan. Karena itu, Xiaoyan dan yang lainnya tidak punya waktu untuk kembali ke wilayah api tak berujung, jadi mereka hanya bisa menunggu dengan tenang pembukaan festival klan obat. Di dunia luar, 6 klan kuno lainnya sama sekali tidak menyadari situasi klan kuno tersebut. Upacara pemurnian obat klan tabib juga sedang dipersiapkan dengan intensif. Saya khawatir bahwa sebentar lagi akan terjadi pertempuran di antara klan tabib di benua Douyun yang memperebutkan seluruh benua Douyun. Pertempuran para alkemis tingkat atas. Di sisi lain, terdapat aula besar yang berada di bawah kekuasaan Istana Jiwa. Tempat ini disebut Aula Master Jiwa. Lebih tepatnya, ini adalah ruang khusus daripada aula utama. Bagian dalamnya sama megahnya dengan dunia kuno. Ini adalah wilayah luas yang membentang puluhan mil. Di sini kelabu, dan seluruh langit dipenuhi keheningan yang mencekam. Tidak ada kemarahan sama sekali. Sosoknya seperti selembar kertas kosong. Tuan Istana Jiwa, 2 raja dari suku jahat di luar wilayah yang mengendalikan Gu Yuan telah gagal, dan malapetaka suku kuno telah berakhir. Saya khawatir mereka akan menduga bahwa pembangkit tenaga dari aula jiwa kita yang diam-diam bersekongkol dengan suku jahat di luar wilayah, dan ada banyak tetua suku jiwa. Saya juga menuduh Anda. Begitu Anda diisolasi olehnya, saya khawatir fondasi besar Istana Jiwa kita akan. Pada saat ini, di Istana Jiwa, di area inti, ada 4 orang, dan fluktuasi pada keempat orang itu semuanya baik. Mengenakan jubah hitam, aura yang menyeramkan dan menakutkan perlahan muncul. Master Aula Jiwa, Sol Ming. Sol Yuntian, Kepala Aula Tianzi. Iblis Jiwa, Penguasa Aula Dizi. Kepala Aula Xuanzi adalah Sol Yan.
Tiga kepala aula Tiandi Suantang di sini adalah inti dari aula jiwaku, jadi aku tidak akan berbicara secara diam-diam. Kepala aula jiwa itu melirik sekeliling dengan acuh tak acuh, dan kemeja abu-abu di tubuhnya hanya memancarkan aura tertentu. Ke matanya yang abu-abu, dia berkata dengan lembut, "Ketua aula Huang Tang, Su Shao, mencuri gulungan terlarang dari aula jiwa kita, hantu dan kehidupan spiritual, tetapi tampaknya dia telah dipenggal, dan sekarang gulungan terlarang itu hilang." Ketua aula Tianzi, Sol Yuntian, berkata dingin, sudah ada niat membunuh yang mengerikan dalam suaranya. Gulungan itu adalah harta karun sejati di dasar istana jiwa mereka, tetapi sekarang telah dicuri oleh Su Shao dan menghilang. Lebih menyedihkan lagi, Su Shao tidak memiliki kekuatan lagi. Orang-orang terbunuh. Sekarang istana jiwa kita dalam bahaya. Menurut berita dari kerajaan 10.000 hantu barusan, Raja 10.000 hantu telah mengumpulkan beberapa murid manusia bernama Mu Feng, dan sekarang dia telah membantunya menguasai Dharma Yin Yang. Ada tanda-tanda samar penyatuan kerajaan 10.000 hantu. Aku khawatir kerjasama kita dengan Raja Hantu akan benar-benar menunjukkan keretakan. Dan klan jiwa juga sangat tidak puas dengan tindakan kita, dan itu memiliki makna pertanggungjawaban yang samar. Ketua Aula, lihat. Ketua Aula Dizi, iblis jiwa, dengan wajah tegas, tak kuasa menahan raungan. Sepertinya sekarang, aku khawatir hanya dengan menciptakan gejolak dahsyat di benua Doyun kita bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Demi warisan dan peninggalan generasi mereka yang tak terhitung jumlahnya, klan jiwa pasti akan menyalahkan kuil jiwa kita atas segalanya untuk membersihkan nama mereka. Pengumpulan kekuatan iman hampir selesai, dan kemudian aku akan membiarkanmu melangkah ke alam mimpi itu. Di masa depan, pasukan aula jiwaku akan bangkit kembali. Bahkan 7 klan kuno pun tidak dapat membantu kita, Susu. Hun Ming, pemimpin aula jiwa, tidak menganggapnya serius saat ini, dan berkata dengan senyum muram, jelas bahwa rencana mundurnya telah dipersiapkan olehnya. Apakah kamu bergerak, Sol Yan, Sol Demon? Kalian berdua pergi ke tahta suci semalaman dan mengarahkan semuanya ke wilayah api tak berujung. Sekarang, hanya wilayah api tak berujung yang dapat membuat kegemparan. Master Aula Jiwa Hun Ming tersenyum perlahan. Tapi bagaimana cara membuat keributan? Sol Yan dan Sol Demon saling pandang, tidak mengerti maksud kepala aula. Ini direkam oleh bawahan saya dari Istana Jiwa dengan kristal memori. Ini memiliki bukti gambar sisa yang tepat tentang eksekusi Xiao Yan terhadap tokoh utama tahta suci dan malaikat pengembara di depan orang banyak. Baiklah, keduanya saling pandang, dan segera bergegas ke tahta suci dengan kristal itu. Tuan Istana, pendekatan ini mungkin tidak tepat. Meskipun tahta suci dan wilayah api tak berujung adalah musuh bebuyutan, tetapi kau mengirim mereka berdua ke sini, aku khawatir mereka akan berakhir. Hanya ada Hun Yuntian dan Hun Ming, para pemimpin Aula Tianzi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak langsung berkata. Istana Jiwa adalah pendahulu klan jiwa. Kami bekerja tanpa lelah untuk mereka, tetapi pada akhirnya mereka ingin meninggalkan kami demi melindungi diri mereka sendiri. Tetapi mereka lupa bahwa lebih dari 70% kekuatan kepercayaan dan asal-usul jiwa ada di tanganku. Ayo pergi, meskipun ada banyak pengorbanan kali ini, selama istana jiwa kita selamat dari bencana ini, kita akan mencapai nirwana sepenuhnya dan menjadi salah satu yang terkuat. Master istana jiwa tak kuasa menahan tawa, dan ada kilatan di matanya. Gila, berkat kekuatan iman dan sumber jiwa, meskipun mustahil untuk melewati siklus tersebut, itu sudah cukup untuk membuatnya memiliki kualifikasi untuk benar-benar meremehkan para pahlawan. Hehe, Sol Ming, kau mau pergi kemana terburu-buru? Tepat ketika ketua aula jiwa dan ketua aula Tianzi hendak pergi, ruang di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat, dan lingkaran riak energi tiba-tiba muncul, seperti wajah hantu, membuat ruang ini terasa tidak nyaman. Hun Tianhao, patriark klan jiwa. Dia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Melihat ke puncak kehampaan, sesosok gelap dengan wajah muram dan tawa seperti iblis, Hun Ming, penguasa istana jiwa, juga bergumam. Apakah kau telah menyentuh samsara? Master Aula Jiwa, Sol Ming, mencibir, suaranya mengandung niat bertarung yang mengerikan, dan dia tentu tahu niat patriark klan jiwa yang datang kali ini. Dia menangkap dirinya sendiri dan banyak pejabat tinggi istana jiwa, mengirim mereka ke tahta suci, dan menimpakan semua kesalahan klan kuno kepada mereka.
Sekalipun klan jiwa akan menderita kehilangan vitalitas yang besar, itu akan jauh lebih baik daripada menjadi musuh publik benua Kaisar Dou. Satu sama lain, mata patriark klan jiwa itu menjadi dalam, dan cahaya dingin memancar dari matanya, seolah-olah dia berada di dalam gua yang dingin, yang sangat mengejutkan. Anda harus memahami dengan jelas maksud kedatangan saya kali ini. Serahkan 70% kekuatan keyakinan dan asal-usul jiwamu yang telah kau tinggalkan secara pribadi, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkanmu mati dengan sedikit lebih bahagia. Kepala klan jiwa melangkah keluar, dan energi hitam suram yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya seperti sebuah galaksi, langsung membunuh kehampaan, benar-benar memenjarakannya. Kau sedang bermimpi, sang kepala aula istana jiwa meraung, dan kobaran api hitam yang membakar di sekujur tubuhnya berubah menjadi langit penuh bintang, meledak langsung ke arah patriark klan jiwa. Mimpi buruk abadi terlalu sia-sia di tanganmu, mari kita serahkan bersama. Sebuah suara aneh muncul, dan napas serta suara patriark klan jiwa tampak telah berubah. Tidak mungkin, untuk sesaat, tubuh patriark klan jiwa membengkak hebat, dan seketika berubah menjadi patung tanah liat berwarna darah. Di atas patung tanah liat berwarna darah itu, muncul sosok gelap yang besar dan menyeramkan, dan kekuatan itu adalah reinkarnasi. Orang gila ini sebenarnya bersekongkol dengan orang-orang jahat di luar alam. Kita semua tertipu olehnya. Melihat patung tanah liat berwarna darah yang memikat di depannya, jiwa Master Aula Jiwa dan 2 jiwa Aula Tianzi perlahan menghilang, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya perlahan terkikis olehnya. Hun Tianhao, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan klan jahatku yang berada di luar wilayah ini tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk. Dengan kekuatan keyakinan dan sumber jiwaku, aku benar-benar dapat memengaruhi peringkat dewa jahat. Setelah aku selesai, aku akan menjanjikanmu kemuliaan tertinggi. Hahaha. Sebuah suara jahat yang dahsyat muncul, dan dengan segenap kekuatannya, suara itu lenyap dari tempat ini dalam sekejap. Itu hanya kegelapan di puncak peringkat Raja Merah. Aku menginginkan lebih dari itu. Nilai istana jiwa telah habis, jadi mari kita menghilang saja. Tetapi klan jiwa masih memiliki nilai yang berguna, dan identitas serta tubuh patriark klan jiwa persis sesuai dengan selera saya. Boneka, bidak catur, tapi siapa yang mengendalikan siapa pada akhirnya? Melihat patung tanah liat berwarna darah itu tersisa dengan 70% kekuatan keyakinan dan asal mula jiwa, patriark klan jiwa mengucapkan kalimat seperti itu, dan di antara alisnya, tekstur samar perlahan muncul. Dan benang ini memiliki kunci yang sangat kuat menuju apa yang disebut pusat dunia manusia, tetapi sekarang kata-katanya jelas tidak sama dengan identitasnya, tetapi dia tidak tahu misteri macam apa identitas patriark klan jiwa yang disebut itu.